بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah malaikat maut dalam tugasnya mencabut nyawa seorang mukmin. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap malaikat maut hendak mencabut ruh seorang mukmin, ruh akan berkata, "Aku tidak akan menurutimu selama engkau belum diperintahkan untuk mencabutku dari jasad ini." Malaikat maut pun menjawab, "Aku benar-benar telah diperintahkan untuk mencabutmu." Untuk itu, ruh meminta bukti kepada malaikat maut. Ia berkata, "Tuhanku yang telah menciptakanku dan kemudian memasukkanku ke dalam jasad ini, sedangkan engkau waktu itu tidak menyaksikan semua itu. Lantas, mengapa engkau kini tiba-tiba datang dan hendak mengambilku dari jasad ini?" Mendengar jawaban itu, malaikat maut tidak jadi mencabut nyawanya dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat ia mengadukan apa yang terjadi, Allah bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku itu?" Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, ketika aku hendak mencabutnya, ia berkata kepadaku, begini dan begitu. Bahkan ia juga memintaku menunjukkan bukti bahwa aku benar-benar engkau perintahkan untuk itu." Allah pun berfirman, "Ruh hambaku itu benar. Wahai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah sebuah apel. Pada apel itu terdapat bukti dariku. Lalu tunjukkanlah apel itu kepada ruh hambaku itu." Kemudian malaikat maut pergi ke surga dan mengambil apel. Pada apel itu terdapat tulisan, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika malaikat maut menunjukkan buah apel itu kepada ruh si mukmin tadi, maka ruh tersebut keluar dengan sendirinya
dari jasadnya dengan ikhlas, damai, dan tenang. Kemudian, dalam sebuah riwayat lain menuturkan, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki nyawa seorang hamba dicabut, malaikat maut menghampiri si hamba itu dari arah mulutnya untuk mencabut nyawanya. Jika mulut si hamba itu senantiasa digunakan untuk mengucapkan zikir, mulut itu akan berkata, "Kamu tidak akan bisa mencabut nyawa hamba ini dari sini, selama lidahnya berzikir kepada Tuhanku." Maka malaikat maut pun kembali menghadap Allah dan berkata, "Wahai Allah, hamba-Mu yang aku berkata begini dan begitu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Kalau begitu, cabutlah nyawanya dari bagian tubuhnya yang lain." Kemudian malaikat maut mendatangi hamba itu dari bagian tangannya. Namun dari tangan itu tiba-tiba muncul sedekah si hamba seraya berkata, "Tidak seharusnya engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku, karena hamba ini selalu menggunakan aku untuk bersedekah, mengusap anak yatim, menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan menebas leher orang-orang kafir." Maka malaikat maut mendekati kaki hamba itu. Namun si kaki berkata, "Sebaiknya engkau tidak mengambil nyawa hamba ini dari diriku, karena ia senantiasa mempergunakan aku untuk berjalan menuju sholat berjamaah, sholat hari raya, dan menghadiri majelis-majelis taklim." Maka malaikat maut pun mendekati telinga hamba tersebut. Akan tetapi telinga itu berkata, "Janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku. Sesungguhnya hamba ini selalu mempergunakan aku untuk mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir." Setelah itu, malaikat maut mencoba mendekati kedua mata hamba tersebut. Namun, kedua mata itu berkata, "Janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku, sebab hamba ini selalu mempergunakan kami untuk membaca buku-buku, melihat wajah para ulama, orang-orang tua, dan orang-orang soleh." Akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu telah berkata begini dan begitu." Mendengar laporan tersebut, Allah pun berfirman, "Wahai malaikat maut, tulislah namaku di atas telapak tanganmu. Lalu tunjukkanlah kepada ruh hambaku itu. Maka ketika melihat namaku itu, ia akan bersedia keluar dari jasadnya." Kemudian malaikat maut menulis asma Allah di atas telapak tangannya dan memperlihatkan kepada ruh si hamba tadi. Dan ternyata benar, ruh itu pun mempercayai malaikat maut. Berkat asma Allah itu, ruh keluar dengan sendirinya dari jasad hamba itu, sehingga ia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Inilah bukti akan adanya seorang hamba yang tidak akan mengalami siksaan pedih pada saat sakaratul maut. Mereka inilah orang-orang yang di dada mereka terpatri asma Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sahabat, demikianlah kisah malaikat maut dalam tugasnya mencabut nyawa seorang mukmin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah hendaknya kita senantiasa banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan apabila kematian tiba pada diri kita, maka tidak dapat diundurkan atau dimajukan waktunya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.